Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Baik, sebelum mulai pelajaran, yuk kita salah satu dari teman kalian pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu dari tadi malam hingga pada saat hari ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas penyertaanmu, kami bisa berjalan atau dengan angkutan dari rumah kami sampai ke sekolah dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang juga kami mau belajar, Tuhan. Berilah kami kesabaran, ketabahan, dan tanggung jawab, dan bimbinglah dan pimpinlah kami, Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang dengarkan nama. Sandro Septrianus. Hadir, Bu. Martina Anastasia. Hadir, Bu. Christian Derelasa. Hadir, Bu. Lisandra Patola. Hadir, Bu. Yohanes Lama. Hadir, Bu. Paulinda Tresiana. Hadir, Bu. Michael Sopa. Hadir, Bu. Paulina Martari. Hadir, Bu. Semuanya hadir hari ini. Hadir, Bu. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang protista. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan ciri-ciri umum protista, yang kedua menjelaskan tentang ciri-ciri protista mirip hewan, dan yang ketiga menjelaskan tentang ciri-ciri protista mirip tumbuhan, dan yang keempat menjelaskan protista mirip jamur. Jadi mau bertanya, apakah ada yang pernah makan puding? Ada, Bu. Nah, puding itu terbuat dari apa? tumbuhan, Agar-agar. Ada yang lain? Jadi ganggang tersebut itu, puding tersebut itu terbuat dari ganggang laut, atau disebut juga dengan rumput laut. Pernah makan rumput laut? Pernah. Jadi puding itu terbuat dari rumput laut. Nah, rumput laut itu termasuk dalam protista mirip tumbuhan. Nah, ada yang pernah lihat ubur-ubur? Pernah, Bu. Nah, ubur-ubur hidupnya di mana? Laut. Jadi ubur-ubur itu merupakan salah satu contoh protista mirip hewan yang hidupnya di laut. Mengapa dikatakan sebagai protista mirip hewan? Karena berdasarkan ciri-ciri yang ada, protista tersebut memiliki ciri-ciri seperti hewan. Nah, maka protista tersebut dikategorikan dalam protista mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan. Nah, mengapa dikatakan sebagai protista mirip tumbuhan? Karena berdasarkan ciri-ciri yang diamati, protista tersebut menunjukkan ciri-ciri seperti tumbuhan, sehingga dikategorikan bahwa protista tersebut mirip tumbuhan atau disebut juga dengan ganggang. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Nah,
protista mirip jamur ini dia juga sama halnya memiliki ciri-ciri seperti jamur. Nah, pada protista mirip jamur ini ada yang bersifat heterotrof dan ada juga yang bersifat fotoautotrof. Nah, pada protista mirip hewan itu bersifat heterotrof, sedangkan pada protista mirip tumbuhan itu bersifat autotrof. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Sandro. Apa yang dimaksud dengan heterotrof dan autotrof? Jadi baik Sandro. Jadi heterotrof dan autotrof. Nah, heterotrof ini terdapat pada protista mirip hewan. Nah, heterotrof artinya protista yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Sedangkan autotrof ini terdapat pada protista mirip tumbuhan. Mengapa dikatakan sebagai protista yang bersifat autotrof? Karena protista tersebut ini mampu membuat makanannya sendiri. Nah, pada tumbuhan itu terdapat pada organel kloroplas itu terdapat pigmen hijau atau zat klorofil yang digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu adalah proses untuk pemasakan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya pada protista mirip hewan itu bersifat jadi baik. Sekarang Ibu minta kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ayo sekarang duduk dalam bentuk kelompok sehingga nanti Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan kerja berdasarkan LKPD tersebut. Silakan bentuk dalam kelompok. Baik, sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah, Bu. Jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD itu ada gambar-gambar tentang protista, ada gambar-gambar protista. Di situ kalian harus baca petunjuk di dalam LKPD tersebut dan mengikuti petunjuk tersebut. Nah, perhatikan gambar yang ada dalam LKPD dan tuliskan ciri-ciri protista berdasarkan gambar tersebut itu dan jelaskan protista tersebut itu termasuk dalam kategori apa. Misalnya dalam kategori protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Silakan dikerjakan dalam kelompok. Baik, perhatian sebentar. Jadi di dalam LKPD tersebut itu dengan pertanyaan, jelaskan ciri-ciri protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Berdasarkan gambar yang kalian amati, kalian jelaskan ciri-ciri dari protista tersebut. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Jadi baik, waktu selanjutnya Ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas untuk teman-teman dan teman-teman yang lain. Ibu harap kalian mendengarkan presentasi dari teman kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili.
diberikan, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Pengertian protista. Protista merupakan organisme eukariotik pertama atau paling sederhana sebagai organisme eukariotik. Protista memiliki membran inti sel. Protista dibagi menjadi 3 bagian besar. 1. Protista mirip hewan atau protozoa. 2. Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang. Yang ketiga, protista mirip jamur atau protista jamur. B. Protista mirip hewan atau protozoa. Adalah organisme uniseluler atau bersel satu, eukariotik atau memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Tidak memiliki dinding sel, heterotrof, dan pada umumnya dapat bergerak atau mofit. A. Ciri-ciri tumbuhan protozoa. Bentuk dan struktur. Mempunyai ukuran sekitar 1 sampai 10 sampai 200 atau 0,01 sampai 0,2 mm. Dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Struktur tubuh protozoa. Struktur sel protozoa terdiri atas sitoplasma. Membran sel berfungsi sebagai pelindung. Pelikel atau selaku tubuh yang keras. Silia atau flagel sebagai alat penggerak. Memiliki sitoplasma yang mengandung organel sel. Ada mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus atau inti sel, vakuola. Baik, sekian presentasi dan kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, jadi setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Silakan, Lisa. Apa perbedaan antara protista mirip hewan dan mirip tumbuhan? Protista secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Jadi baik, seperti pertanyaan yang Lisa lontarkan, apa perbedaan antara protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan? Nah, perbedaan yang paling mendasar antara protista mirip hewan dan protista mirip tumbuhan di sini berdasarkan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama itu seperti pada protista, ciri-ciri yang pertama pada protista mirip hewan, ciri-ciri yang pertama itu bersifat heterotrof. Sedangkan protista mirip tumbuhan bersifat autotrof. Nah, dari sini kita dapat membedakan protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan. Pada protista mirip hewan itu bersifat heterotrof atau disebut juga protista yang tidak mampu membuat makanannya sendiri atau mendapatkan makanan dari organisme lain. Sedangkan protista mirip tumbuhan itu protista yang bersifat autotrof atau protista yang mampu membuat makanannya sendiri. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Nah, baik. Ada yang mau bertanya? Ibu ingin bertanya? Setelah dijelaskan tadi, berapa bagian besar protista dibagi secara umum? Tiga bagian besar. Baik, Sepri. Sebutkan, Sepri. 1. Protista mirip hewan. 2. Protista mirip tumbuhan. 3. Protista mirip jamur. Ya. Jadi, protista
protista dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, protista mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Sedangkan yang kedua, protista mirip tumbuhan, disebut juga dengan ganggang. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Nah, sampai di sini Ibu ingin bertanya, apa itu protozoa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Deren. Protozoa adalah organisme uniseluler atau bersel satu, eukariotik atau memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Ya, baik. Jadi protozoa adalah organisme uniseluler atau bersel satu. Jadi uniseluler itu sama halnya dengan bersel satu dan bersifat heterotrof. Pada protozoa itu bersifat heterotrof. Nah, protista juga bersifat eukariotik. Eukariotik artinya memiliki membran inti yang dilindungi oleh membran. Dan pada protozoa juga ini merupakan protista mirip hewan yang dapat bergerak atau motil. Nah, motil itu artinya dapat bergerak. Baik, Ibu minta ketua kelas untuk hapus papan sebentar. Baik, kita lanjut. Pertama kita lihat ciri-ciri dari protozoa. Nah, ciri-ciri yang pertama kita lihat bentuk dan tubuh dari protozoa. Nah, bentuk dari tubuh protozoa tersebut yaitu ukuran dari tubuh protozoa. Ciri-ciri yang kedua dari protozoa yaitu struktur tubuh protozoa. Jadi protozoa memiliki sitoplasma yang diselubungi oleh membran inti atau disebut juga dengan membran plasma. Yang kedua, protozoa juga memiliki pelikel. Pelikel atau disebut juga dengan selaput tubuh. Yang ketiga, protozoa memiliki silia atau flagel. Jadi, silia atau flagel ini merupakan alat penggerak dari protozoa tersebut. Yang ketiga, pada protozoa juga memiliki organel sel seperti mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus atau inti sel, dan juga vakuola. Dan yang berikut kita lihat cara hidup dan habitat dari protozoa. Nah, protozoa memperoleh makanan dengan cara fagositosis.
Ada yang tahu fagositosis? Tidak, Bu. Nah, fagositosis adalah cara di mana protista atau protista mirip tumbuhan hewan atau protozoa tersebut memperoleh makanan dengan cara menelan. Nah, itu disebut fagositosis. Dan yang berikut, protozoa hidup bebas seperti di perairan luas, tempat basah, tempat lembab. Nah, di perairan seperti air laut, danau, sungai. Seperti itu. Terusnya kenapa? Yang berikut kita lihat reproduksi dari protozoa. Reproduksi dari protozoa. Nah, pada protozoa dapat bereproduksi melalui dua cara. Yang pertama, aseksual, dan yang kedua, seksual. Nah, aseksual ini berarti tak kawin, sedangkan seksual yang berarti kawin. Baik, kita akan lanjut ke klasifikasi protozoa. Klasifikasi protozoa. Nah, protozoa ini dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama itu ciliata. Yang kedua itu rhizopoda. Yang ketiga flagellata. Dan yang keempat, sporozoa. Nah, ciliata adalah protozoa yang bergerak menggunakan silia. Sedangkan rhizopoda yaitu protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu. Sedangkan flagellata adalah sporozoa yang memiliki flagel atau alat gerak. Sedangkan sporozoa tidak memiliki alat gerak. Dia berbentuk seperti spora. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Kita lihat yang berikut, yang kedua, protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan atau disebut juga dengan ganggang merupakan protista yang bersifat fotoautotrof. Nah, fotoautotrof ini atau nama lainnya autotrof. Nah, ditambahkan fotoautotrof, foto itu berarti cahaya, sedangkan autotrof artinya dapat membuat makanan sendiri. Jadi, protista mirip tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari.
yaitu pada proses fotosintesis. Nah, yang pertama kita lihat ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan. Jadi ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan atau ganggang. Yang pertama, tubuh ganggang ada yang bersel satu atau uniseluler, dan ada pula yang bersel banyak, itu disebut dengan multiseluler. Sel ganggang memiliki struktur mirip seperti sel tumbuhan yang bersifat eukariotik, artinya memiliki membran inti. Ganggang hidup di bawah permukaan bawah air. Nah, ganggang juga mampu melakukan fotosintesis. Nah, hidup ganggang ini terdapat di bawah permukaan bawah air. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita lihat reproduksi ganggang. Jadi, ganggang bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama aseksual dan yang kedua seksual. Nah, pada aseksual itu terjadi melalui 3 tahap. Ada pembelahan biner, ada fragmentasi, dan ada pembentukan spora vegetatif. Sedangkan pada reproduksi seksualnya itu ada 3 juga. Yang pertama konjugasi, yang kedua singami, dan yang ketiga anisogami. Baik, sedangkan klasifikasi ganggang ada 5 bagian. Yang pertama euglenoid atau euglenopita. Yang kedua Crypsopita atau ganggang kemasan. Yang ketiga Chloropita atau ganggang hijau. Dan yang keempat Pyropita atau ganggang api. Dan yang kelima Phaeopita atau ganggang coklat. Dan yang terakhir Rhodopita atau ganggang merah. Baik, kita lanjut yang ketiga, protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat eukariotik, yang kedua tidak memiliki klorofil, dan yang ketiga dapat menghasilkan spora, dan yang keempat bersifat heterotrof. Nah, heterotrof ini yang artinya tidak mampu membuat makanan sendiri. Nah, jamur ini dibagi menjadi 3 filum. Yang pertama jamur lendir atau disebut dengan Plasmodial slime mold. Dan yang kedua jamur lendir seluler atau disebut dengan seluler slime mold. Dan yang ketiga jamur air atau Oomycota. Materi kita sampai hari ini dulu. Minggu depan baru kita lanjut. Dan kesimpulan kita hari ini bahwa protista itu dibagi menjadi 3 bagian besar utama. Yang pertama protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Sedangkan yang kedua protista mirip tumbuhan atau disebut dengan ganggang. Dan yang ketiga protista mirip jamur. Jadi minggu depan baru kita lanjut lagi. Ibu akan kasih tugas buat kalian. Kalian sekarang boleh tulis di buku. Tugasnya adalah tulislah. Silakan ditulis. Tulislah protista yang menguntungkan dan yang merugikan. Sudah? Tulislah protista yang menguntungkan dan yang merugikan. Minggu depan kita akan bahas lagi. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Siapa yang memimpin doa?
Ya, silakan Martina. Teman-teman dan guru, sebelum kita selesai belajar, marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena berkat bimbingan-Mu kami boleh menikmati pelajaran hari ini dengan lancar. Bapa, sekarang kami sudah selesai belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami ingat terus. Ya Bapa, inilah doa kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin.